wabarakatuh. Saya Maesari, kelas 2 SIA 1, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertarungan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme. Dalam pembahasan tentang suatu teori pengetahuan, maka rasionalisme menempati sebuah tempat yang sangat penting. Paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalis pada abad ke-17 dan ke-18. Tokoh-tokohnya ialah René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Meskipun pada hakikatnya akar pemikiran mereka dapat ditemukan pada pemikiran para filsuf klasik, misalnya Plato, Aristoteles, dan lainnya. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Sementara pada kutub yang lain, empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Paham ini beranggapan bahwa ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh rasio manusia. Dari prinsip-prinsip ini diperoleh pengetahuan deduksi yang ketat tentang dunia. Prinsip-prinsip pertama ini bersumber dalam budi manusia dan tidak dijabarkan dari pengalaman. Bahkan, pengalaman empiris bergantung pada prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip tadi adalah Descartes, kemudian dikenal dengan istilah substansi, yang tak lain adalah ide bawaan yang sudah ada dalam jiwa sebagai kebenaran yang tidak bisa diragukan lagi. Ada 3 ide bawaan yang diajarkan oleh Descartes, yaitu pemikirannya, saya memahami diri saya makhluk yang berpikir, maka harus diterima juga bahwa pemikiran merupakan hakikat saya. Kedua, Tuhan merupakan wujud yang sama sekali sempurna. Karena saya mempunyai ide sempurna, mesti ada sesuatu penyebab sempurna untuk ide itu, karena suatu akibat tidak bisa melebihi penyebabnya. Yang kedua yaitu keluasaan. Saya mengerti materi sebagai keluasaan atau ekstensi, sebagaimana hal itu dilukiskan dan dipelajari oleh ahli-ahli ilmu yang dipelajari oleh ilmu ahli ukur. Sementara itu, menurut logika Leibniz, yang dimulai dari suatu rasionalis yaitu dasar pemikiran yang jika diterapkan dengan tepat akan cukup menentukan struktur realitas yang mendasar. Leibniz mengajarkan bahwa ilmu alam adalah perwujudan dunia yang matematis. Dunia nyata ini hanya dapat dikenal melalui penerapan dasar-dasar pemikiran. Tanpa itu, manusia tidak dapat melakukan penyelidikan ilmiah. Teori ini berkaitan dengan dasar pemikiran epistemologis Leibniz, yaitu kebenaran pasti atau kebenaran logis dan kebenaran fakta atau kebenaran pengalaman. Atas dasar inilah yang kemudian Leibniz membedakan 2 jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang menaruh perhatian pada kebenaran abadi, yaitu kebenaran logis. Kedua, pengetahuan didasari oleh observasi atau pengamatan. Hasilnya disebut dengan kebenaran fakta. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio, maka mustahil manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Rasio itu adalah berpikir, maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan dan manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Berdasarkan pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya, sehingga nantinya ada perbedaan perilaku, perbuatan, dan tindakan manusia sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang didapat tadi. Karena pengembangan rasionalitas manusia sangat bergantung kepada pendayagunaan maksimal unsur rohaniah individu yang sangat tergantung kepada proses psikologis yang lebih mendalam sebagai proses mental. Maka untuk mengembangkan sumber daya manusia menurut aliran rasionalisme ialah dengan pendekatan mental disiplin, yaitu dengan melatih pola dan sistematis berpikir seseorang melalui tata logika yang tersistematis sedemikian rupa, sehingga ia mampu menghubungkan berbagai data dan fakta yang ada dalam keseluruhan realitas melalui uji tata pikir logis sistematis menuju pengambilan kesimpulan yang baik pula. Selanjutnya yaitu empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria, yang artinya pengalaman. Tokoh-tokohnya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume.
Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, maka empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan atau kalkulus, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara yang berlainan. Dunia dan materi adalah objek pengenalan yang merupakan sistem materi dan merupakan suatu proses yang berlangsung tanpa hentinya atas dasar-dasar hukum mekanisme. Atas pandangan ini, ajaran Hobbes merupakan sistem materialistis pertama dalam sejarah filsafat modern. Prinsip-prinsip dan metode empirisme pertama kali diterapkan oleh John Locke. Penerapan tersebut terhadap masalah-masalah pengetahuan dan pengenalan. Langkah yang utama adalah Locke berusaha menggabungkan teori empirisme sebagai yang telah diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme Descartes. Penggabungan ini justru menguntungkan empirisme. Ia menentang teori rasionalisme yang mengenai ide-ide dan asas-asas pertama yang dipandang sebagai bawaan manusia. Menurut dia, segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Menurutnya, akal manusia adalah pasif pada saat pengetahuan itu didapat. Akal tidak bisa memperoleh pengetahuan dari dirinya sendiri. Akal tidak lain hanyalah seperti kertas putih yang kosong. Ia hanyalah menerima segala sesuatu yang datang dari pengalaman. Locke tidak membedakan antara pengetahuan indrawi dan pengetahuan akali. Satu-satunya objek pengetahuan adalah ide-ide yang timbul karena adanya pengalaman lahiriah dan karena pengalaman batiniah. Pengalaman lahiriah adalah berkaitan dengan hal-hal berada di luar kita, sementara pengalaman batiniah berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam diri atau psikis manusia itu sendiri. Sementara menurut David Hume, bahwa seluruh isi pemikiran berasal dari pengalaman, yang ia sebut dengan istilah persepsi. Menurut Hume, persepsi terdiri dari dua macam, yaitu kesan dan gagasan. Kesan adalah persepsi yang masuk melalui akal budi secara langsung. Sifatnya kuat dan hidup, sementara gagasan adalah persepsi yang berisi gambaran kabur tentang kesan-kesan. Gagasan bisa diartikan dengan cerminan dari kesan. Contohnya, jika saya melihat sebuah rumah, maka punya kesan tertentu tentang apa yang saya lihat. Jika saya memikirkan sebuah rumah, maka pada saat itu saya sedang memanggil suatu gagasan. Menurut Hume, jika seseorang akan diberi gagasan tentang apel, maka terlebih dahulu ia harus punya kesan tentang apel, atau ia harus terlebih dahulu mengenal objek apel. Dari menurut Hume, jika seandainya manusia itu tidak memiliki alat untuk menemukan pengalaman itu buta dan tuli misalnya, maka manusia itu tidak akan dapat memperoleh kesan bahkan gagasan sekalipun. Dalam artian ini, tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.